Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada hari ini pada perkuliahan fisiologi hewan, kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada aves. Jadi pada materi ini terdapat 3 pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu apa saja organ-organ pencernaan yang berperan dalam proses pencernaan makanan pada aves. Yang kedua yaitu macam-macam sistem pencernaan pada aves. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mekanisme pencernaan makanan pada aves. Dari 3 pokok bahasan tersebut, capaian pembelajaran yang diharapkan yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menentukan organ-organ pencernaan pada aves. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengklasifikasikan macam-macam sistem pencernaan pada aves. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan mekanisme pencernaan makanan pada aves. Selanjutnya kita masuk pada pokok bahasan yang pertama yaitu organ pencernaan pada aves. Pada dasarnya organ pencernaan pada aves ini ada 7. Yang pertama yaitu esofagus atau yang lebih dikenal dengan kerongkongan. Kemudian yang kedua yaitu crop atau tembolok. Organ yang ketiga yaitu proventriculus atau lambung kelenjar. Organ pencernaan yang keempat adalah gizzard atau ventriculus, dikenal juga sebagai empedal. Yang kelima yaitu small intestine atau lebih dikenal sebagai usus halus. Yang keenam adalah large intestine atau usus besar. Dan yang terakhir organ pencernaan pada aves adalah kloaka. Selanjutnya materi kedua yaitu macam-macam sistem pencernaan pada aves. Jadi pada prinsipnya sistem pencernaan pada aves itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sistem pencernaan secara mekanis, yang kedua sistem pencernaan secara enzimatis, dan yang ketiga yaitu sistem pencernaan secara biologis. Sistem pencernaan makanan secara mekanis terjadi mulai dari rongga mulut sampai ke empedal. Bahan makanan yang berada di rongga mulut didorong oleh lidah menuju ke esofagus, ke tembolok, masuk ke proventriculus sampai ke empedal. Nah, di empedal bahan makanan ini juga akan mengalami pencernaan mekanis melalui pengecilan partikel. Kemudian ada sistem pencernaan secara enzimatis, merupakan sistem pencernaan yang dibantu oleh enzim-enzim yang ada di sepanjang saluran pencernaan. Seperti di mulut itu ada enzim petialin, di lambung itu ada enzim pepsin, renin, dan HCl. Kemudian di usus ada enzim-enzim yang diproduksi oleh pankreas. Nah, enzim-enzim ini berfungsi untuk memecah karbohidrat, lipid, dan protein menjadi molekul-molekul yang berukuran kecil. Kemudian yang ketiga ada pencernaan secara biologis, adalah proses pencernaan makanan dengan bantuan bakteri. Nah, sistem pencernaan makanan secara biologis ini terjadi di dalam usus besar. Nah, bagaimanakah mekanisme sistem pencernaan makanan di aves ini? Yaitu dimulai dari rongga mulut. Makanan akan bercampur dengan air ludah atau saliva yang berfungsi sebagai bahan lubrikasi. Kemudian dari rongga mulut, makanan masuk ke tembolok. Makanan ini akan disimpan sementara waktu dan mengalami perendaman oleh cairan yang disekresikan oleh dinding tembolok. Dari tembolok, makanan masuk ke proventriculus dan mengalami pencernaan secara enzimatis dengan bantuan getah lambung. Dari proventriculus, makanan masuk ke dalam empedal, di mana terjadi pelumatan makanan dengan bantuan grif menjadi partikel yang lebih kecil.
Dari empedal, makanan ini masuk ke usus halus. Nah, di usus halus terjadi pencernaan makanan yang dibantu oleh cairan empedu dan enzim-enzim yang dikeluarkan oleh pankreas. Dari usus halus, makanan tadi masuk ke dalam usus besar. Terjadi pencernaan selulosa dan hemiselulosa yang belum terhidrolisis oleh enzim di usus halus. Kemudian di kolon terjadi pencernaan protein dengan bantuan bakteri atau yang kita kenal sebagai proses pencernaan secara biologis. Kemudian dari usus besar, makanan ini masuk ke dalam kloaka, di mana sari-sari makanan yang tidak diserap oleh tubuh kemudian dikeluarkan melalui kloaka. Oke, demikianlah materi kita pada hari ini mengenai sistem pencernaan makanan pada AFES. Selanjutnya saya minta Anda untuk menuliskan 3 kesimpulan dari 3 pokok bahasan yang telah kita bahas. Baiklah, saya akhiri perkuliahan mata kuliah fisiologi hewan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.